Halo sobat semua dimanapun berada, semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Amin. Selamat datang di channel YouTube Ayas Arta Dewa, channel yang membahas alur cerita komik kesukaan Anda yang pastinya keren, menarik dan menghibur. Agar makin semangat uploadnya, jangan lupa subscribe, like, dan share ya kawan-kawan. Udah basa-basinya, langsung ke intinya. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Zuo Yushu tampak sedikit lebih lambat. Ketika ia sadar kembali, ia membungkuk dan berkata, "Seperti yang kau inginkan, kakak." Ming Yin berkata, "Kalau begitu, aku akan pergi ke sekte Koryang dan merampok, maksudku, meminta beberapa pil bertahan hidup." Yu Sangrong berkata, "Benar sekali. Serahkan masalah ini padaku. Kakak senior kedua, kau baru saja memotong bunga lotusmu. Ini sangat berbahaya." Meskipun ia lebih unggul dari yang lain setelah memotong bunga teratainya dan menumbuhkannya kembali, tahap 3 daun masih terlalu rendah. Yu Sangrong tersenyum dan berkata, "Tidak perlu khawatir. Aku sudah beberapa kali bertemu dengan pemimpin sekte inti Yang. Sudah bertemu beberapa kali, bagaimana jika terjadi konflik?" Yu Sangrong berbalik dan menepuk bahu Ming Yin. Dengan pedang di tangan, itu sudah cukup. Setelah mengatakan itu, dia membungkuk kepada Lu Zhou. Sejujurnya, Lu Zhou sedikit khawatir dengan kondisi Yu Sangrong saat ini. Siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan bertemu lawan yang kuat jika dia keluar dalam kondisi seperti ini? Yu Sangrong sudah terbiasa menjadi kultivator daun 8. Dia belum menyesuaikan pola pikirnya. "Silakan berikan perintahnya, Tuan," kata Yu Sangrong pelan. "Apakah Anda percaya diri?" Yu Sangrong tidak pernah melakukan sesuatu tanpa keyakinan. "Baiklah." Lu Zhou melambaikan tangannya dan berkata, "Bian." Suara gemuruh yang dalam terdengar dari luar aula besar. Tidak perlu melihat untuk mengetahui bahwa Bian tampak patuh saat mendarat di luar aula besar. "Bawalah Bian bersamamu untuk misi ini. Jika ada ancaman bagi hidup Anda, itu akan dapat membantu Anda." Lu Zhou tahu jika dia mengirim orang lain untuk membantu Yu Sangrong akan menolak. "Terima kasih, Tuan," kata Yu Sangrong. "Pergilah." Yu Sangrong berbalik dan pergi. Meskipun dia hanya seorang iblis pedang 3 daun, pengalaman dan keterampilannya sebagai kultivator 8 daun sudah cukup baginya untuk menghadapi kultivator di bawah tahap 5 daun. Lagi pula, dengan Evil Sky Pavilion sebagai pendukungnya, siapa yang berani menyentuhnya? Perlu diketahui bahwa Yu Sangrong mampu membunuh kultivator tingkat Naschen Divinity dengan tangan kosong. Tapi, bagaimana mungkin ada hal-hal yang absolut di dunia ini? Mereka menyaksikan Yu Sangrong pergi. Saat itu, Lu Zhou melirik dashboard misi sistem. Seperti yang diharapkan, misi untuk mendapatkan pil bertahan hidup telah muncul. Hadiahnya adalah 10.000 poin prestasi. 10.000 poin? Tampaknya ini bukanlah misi yang sederhana. Ming Yin membungkuk dan berkata, "Guru, saya masih mengkhawatirkan kakak senior kedua. Untuk berjaga-jaga, bantulah dia secara diam-diam," kata Lu Zhou dengan tenang. "Mengingat temperamen kakak senior keduamu, lebih baik jika dia tidak mengetahui keberadaanmu. Pergilah." "Aku mengerti, muridmu pasti akan melindungi kakak senior kedua." Seandainya bukan karena 10.000 poin jasa, Lu Zhou mungkin tidak akan mengirim Ming Yin untuk membantu mereka. Dengan bantuan Ming Yin, semuanya menjadi jauh lebih aman. Zuo Yushu tak kuasa bertanya, "Kakak, ini pil penyelamat nyawa apa? Mengapa avatarnya tidak memiliki teratai emas?" Leng Luo melambaikan tangannya dan berkata, "Tetua Zuo, mari kita bicara di luar aula. Anda sudah terlalu lama tidak dihubungi." "Terima kasih, Tetua Leng. Saya malu." Zuo Yushu mengikuti Leng Luo keluar. Kesombongan Zuo Yushu sama sekali tidak terlihat. Dia masih pemula, jadi dia seharusnya memiliki tekad seorang pemula. "Zhao Yue," kata Lu Zhou. "Baik, Tuan. Kirim pesan kepada Jiang Aijian dan Qin Jun, Pangeran Qi. Kerahkan seluruh pasukan mereka untuk menemukan seorang wanita dengan nama keluarga Luo. Dia muncul 300 tahun yang lalu. Dengan bantuannya, Yun Tianluo menjadi pemimpin 3 sekte," kata Lu Zhou. Zhao Yue tak berani menunda. "Baik, Tuan." Setelah Zhao Yue pergi, sosok si Wuya muncul di benak Lu Zhou. Mencari orang seperti ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Jika dia bisa menggunakan kekuatan si bajingan, Darknet, dia mungkin memiliki peluang yang lebih baik. Sementara itu,
pil bertahan hidup dari Akademi Biduk Besar dan sekte inti yang menimbulkan kegemparan di dunia kultivasi. Banyak kultivator berbondong-bondong kedua sekte tersebut. Mereka tidak ragu mengeluarkan biaya dan bahkan menukar harta benda dengan pil bertahan hidup. Pil-pil itu belum lama dimurnikan, bahkan namanya pun belum bagus. Namun, kata bertahan hidup menyebar dengan cepat. Pil penyelamat yang mampu memutus batang teratai dimurnikan dalam jumlah besar. Di sisi lain, pil yang mampu menumbuhkan daun sangat langka. Di Istana Evergreen di kota Kekaisaran Ibu Kota Ilahi. Petugas internal yang baru itu gemetar saat membawa barang-barang tersebut ke aula. Yang mulia, ini adalah pil bertahan hidup dan 5 pil penumbuh daun dari Akademi Biduk. Presiden Akademi Biduk, Zhou, mengatakan bahwa pil penumbuh daun sangat berharga. Kedua sekte telah bekerja sama untuk memurnikan 1.200 pil bertahan hidup dan 8 pil penumbuh daun. 5 di antaranya ada di sini, kata pelayan itu. Liu Gu mendengus dan berkata, jika bukan karena eksperimen pemutusan teratai di kota Kekaisaran, dari mana pil bertahan hidup itu berasal? Aku membiarkannya lolos dengan memberinya 5 pil. Anda bijaksana, Yang Mulia. Pelayan itu melanjutkan, Zhou Yuche mengatakan bahwa setiap pil penumbuh daun dapat memberikan khasiat obat yang ampuh untuk membantu pertumbuhan daun. Dia tidak dapat menjamin bahwa setiap pil akan menumbuhkan daun. Liu Gu tetap tanpa ekspresi. Ia melirik nampan di tangan pelayan dengan acuh tak acuh dan berkata, obat-obatan adalah sumber eksternal, bagaimanapun juga. Pil penyelamat adalah intinya. Dunia sedang berubah, dan ada masalah baik di dalam maupun di luar. Jika pengawal kekaisaran ingin memutus hubungan mereka, mereka perlu izin saya. Dipahami. Juga, sampaikan perintah saya. Perintahkan Komandan Garda Kekaisaran Utara, Jenderal Pingqian, untuk memimpin pasukan melindungi Akademi Biduk. Pil-pil itu sangat berharga. Saya harap Presiden Zhou memahami upaya saya, kata Liu Gu. Dipahami. Pelayan itu meletakkan nampan di tangannya dan mundur dengan hormat. Secara lahiriah, tampaknya dia ingin melindungi Akademi Biduk. Namun, sebenarnya, dia tidak akan membiarkan pil-pil itu menyebar ke seluruh dunia kultivasi. Setidaknya, orang pertama yang mencapai tahap 9 daun pastilah berada di ibu kota ilahi. Liu Gu mengambil salah satu pil bertahan hidup di atas nampan dan bergumam, Ji Tiadao daun 9. Bagaimana dia melakukannya? Bagaimana mungkin aku lebih rendah darinya? Sejak mendengar kabar tentang Ji Tiadao dari Paviliun Langit Jahat yang mencapai tahap 9 daun, Liu Gu tidak bisa makan atau tidur nyenyak. Dia mengawasi Akademi Biduk siang dan malam untuk menyempurnakan pil-pil tersebut. Sekarang, pil-pilnya sudah siap. Liu Gu melihat secercah harapan lagi. Selama aku tidak meninggalkan formasi 10 terminal, si penjahat tua Ji dan Yu Zhenghai tidak akan bisa berbuat apapun padaku. Liu Gu tidak ragu-ragu, dia melemparkan pil itu ke mulutnya. Rasanya lumer di mulutnya. Lautan Qi di dantiannya tampak membara. Liu Gu mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan suara berat, Hakim Brush, kemarilah. Kuas tulis yang tergantung di meja di kejauhan bersinar dengan cahaya keemasan. Kuas itu berdengung saat terbang ke tangannya. Dia meletakkan tangan kirinya di depan lautan Qi dantiannya. Jagoan. Sesosok avatar 8 daun berukuran mini muncul di hadapan matanya. Kedelapan daun itu tampak cerah dan mempesona saat berputar. Namun, Liu Gu tidak ragu-ragu. Dia menguatkan hatinya dan melambaikan tangannya. Kuas hakim itu meluncurkan tebasan energi berbentuk kipas. Suara mendesing. Kuas hakim yang tadinya bersinar dengan cahaya keemasan seketika kehilangan kilaunya. Liu Gu melepaskan cengkeramannya. Kuas hakim terbang kembali dan mendarat di atas batu tinta. Setelah teratai emas yang bersinar itu terputus, ia perlahan jatuh ke tanah dan menghilang. Seperti yang telah mereka eksperimenkan, bagian atas avatar tersebut berkurang dari tahap 8 daun menjadi tahap 7 daun, tahap 6 daun. Qi primal pun lenyap. Semuanya kembali ke nol. Liu Gu merasakan kekuatan yang membara di lautan Qi dantiannya. Kekuatan itu mendorong lautan Qi dantiannya untuk menyerap avatar yang tersisa. Avatar itu kembali. Liu Gu berkeringat dingin. Dia duduk dengan kaki bersilang. Dia merasa lega karena pil itu mulai menunjukkan efeknya. Upaya coba-coba selama bertahun-tahun akhirnya membuahkan hasil. Qi primalnya yang kacau perlahan-lahan mereda. Liu Gu tersenyum tipis. Dia memejamkan mata dan memberi perintah, para pria. Seorang petugas lain masuk dari luar aula.
Yang mulia. Mulai hari ini, saya akan bercocok tanam dalam kesunyian. Dipahami. Ini berarti dia tidak akan menanyakan apapun kecuali jika itu penting. Pelayan yang melayani kaisar tidak terkejut dengan hal ini. Selama bertahun-tahun, Yang Mulia jarang ikut campur dalam urusan negara. Sebagian besar waktu, Perdana Menteri dan pejabat sipil serta militer yang bertanggung jawab. Menurut Liu Gu, yang perlu dia lakukan hanyalah menangkap pengawal kekaisaran, panglima tertinggi dari 3 pasukan, dan menguasai ibu kota ilahi. Kemudian, dia akan tak terkalahkan. Sekarang setelah seorang kultivator daun 9 muncul entah dari mana, jika dia tidak mencapai tahap daun 9 dalam waktu singkat, seluruh ibu kota ilahi akan jatuh ke tangan orang lain cepat atau lambat. Sekalipun paviliun langit jahat tidak memiliki kultivator daun 9, kemunculan metode kultivasi pemutusan teratai emas pasti akan meningkatkan kekuatan sekte-sekte lain. Sebagai penguasa suatu negara, ia harus berada di puncak. Di dalam paviliun timur paviliun langit jahat. Setelah Lu Zhou memastikan bahwa tidak ada perubahan baru pada gambar di perkamen itu, dia kembali ke bantal jerami dan duduk dengan kaki bersilang. Pada saat yang sama, dia melirik dashboard sistem. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Basis kultivasi, alam kesengsaraan keilahian yang baru lahir, Dao Primal. Poin prestasi, 21.000. Avatar, wawasan 100 kesengsaraan 1 daun. Sisa umur, 12.750 hari. Item, kartu serangan kritis X2, kartu blok kritis X62, pasif, kartu sangkar pengikat X4, Wizard, B-An, kartu penyembuhan kritis X2, kartu sangkar pengikat yang diperkuat X2, kartu penyembuhan kritis yang diperkuat X2, Thunder Blast X1, kartu penyamaran X4, kartu pembalikan X53. Senjata, tak bernama, pemotong kehidupan, cambuk ekor kuda giok, bulu merak. Metode kultivasi, 3 gulungan tulisan surgawi. Lu Zhou terkejut karena ia telah memperoleh lebih dari 20.000 poin pahala dari perjalanannya ke 3 sekte. Tentu saja, sebagian besar orang yang bersujud berasal dari murid-murid ketiga sekte tersebut. Sayangnya, ada syarat untuk bersujud. Jika tidak, mereka bisa saja mengancam sekte-sekte besar agar mau bersujud. Singkirkan semua pikiran. Lu Zhou tidak berbasa-basi. Dia menulis 10 kalimat berturut-turut sebagai ucapan, terima kasih atas dukungan Anda. Kemudian, dia merenungkan kitab surgawi. Betapa menyakitkan menyadari hal itu. Dia sudah terbiasa dengan hal itu. Dia menyadari bahwa dia telah mengumpulkan 53 kartu pembalikan. Berdasarkan pemahaman dunia luar tentang dirinya sebagai kultivator daun 9, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk sedikit memperpanjang umurnya. Lu Zhou tidak ragu-ragu menggunakan 10 kartu pembalikan. Energi vitalitas di sekitarnya mulai berkumpul. Seolah-olah angin kencang sedang bertiup. Vitalitas meningkat tajam. Lu Zhou merasakan bahwa keributan kali ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ini berbeda dari sebelumnya. Ada kesan kebrutalan yang jelas. Ketika energi vitalitas memasuki tubuh tua itu, tubuh tersebut sedikit terganggu dan menolak. Namun, energi itu dengan cepat terserap ke dalam tubuhnya. Dia melirik sisa hidupnya yang tertera di dashboard. Sisa umur, 16.750 hari. 400 hari untuk setiap kartu pembalikan? Apakah ini alasan terjadinya agitasi dan penolakan? Pertambahan jumlah hari tersebut di luar dugaan Lu Zhou. Jika memang demikian, akan lebih baik jika dia menambah koleksi kartu pembalikan di masa mendatang. Memesan tempat tersebut dapat mengubah hidup seseorang. Namun, dia tidak terlalu memikirkan hal itu. Dia memejamkan mata dan bermeditasi pada gulungan tulisan surgawi. Di Plaza Paviliun Selatan, Leng Luo menceritakan kepada Zhuo Yushu tentang kejadian-kejadian penting di dunia kultivasi baru-baru ini. Zhuo Yushu terdiam dalam hati. Pria sopan tadi adalah elit jalur pedang, iblis pedang? Ya. Tidak perlu terlalu khawatir. Bapak kedua adalah orang yang jujur dan ramah. Beliau bukan orang yang berpikiran sempit, kata Leng Luo. Dulu, saat aku hidup menyendiri di Ngarai, aku mendapat beberapa informasi dari murid-murid cabang Zhenchang. Dia pernah mendengar tentang iblis pedang yang terkenal itu. Dialah yang membuat daftar target di dunia kultivasi. Dia menyebabkan kekacauan di dunia kultivasi, kata Zhuo Yushu sambil menoleh ke arah Leng Luo. Terima kasih atas bimbinganmu, Tetua Leng.
Terima kasih kembali. Pada saat itu, gelombang Yuan Qi yang dahsyat dari paviliun timur menarik perhatian keduanya. Leng Luo buru-buru berkata, abaikan mereka. Jangan pergi ke paviliun timur apapun yang terjadi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Zuo Yushu mengangguk dan melihat ke arah paviliun timur. Rasa ingin tahu membunuh kucing. Ini seharusnya metode kultivasi 9 daun. Lebih baik tidak pergi ke sana. Siang hari berikutnya. Gunung Danyang, Sekte Danyang. Asap mengepul dari cerobong-cerobong asap di plaza persembahan surga. Penghalang berwarna biru muda menyelimuti seluruh gunung Danyang. Puluhan murid membentuk formasi persegi di lapangan, berlatih ilmu pedang mereka. Pada saat itu, sebuah titik hitam muncul di langit yang jauh, mendekat dari kejauhan. Ada invasi musuh, semuanya, siaga. Para murid sekte dan yang menghunus pedang mereka dan memandang ke langit. Kunjungan mendadak seperti ini, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan tidak datang dari kaki gunung, biasanya berarti bahwa pengunjung tersebut tidak datang dengan niat baik. Sekte dan yang menyadari bahwa ini adalah masa yang menenggangkan. Oleh karena itu, seluruh gunung dan yang dijaga ketat. Setelah berita tentang pil penyelamat hidup menyebar, ada banyak sekali kultivator yang mengunjungi sekte dan yang setiap hari. Jika mereka tidak mengundang para elit sekte pengelai untuk membantu mereka, sekte dan yang pasti sudah dijarah sejak lama. Keahlian dalam pemurnian pil tidak sama dengan memiliki basis kultivasi yang mendalam. Undang para senior dari sekte pengelai. Dipahami. Saat mereka berbicara, titik hitam itu tiba di luar penghalang sekte dan yang. Karena jaraknya yang jauh, para murid sekte dan yang tidak dapat melihat wajahnya. Namun, siapapun yang mampu menunggang kuda ke gunung dan yang tidak boleh diremehkan. Siapakah kau? Seorang murid mengacungkan pedangnya ke langit. Saya Yu Sangrong, kata Yu Sangrong jujur.